Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, dengan segala nikmat, karunia, serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memulai suatu program yang mendekatkan kita kepada kalamullahu ta'ala, ta'alluman wa ta'liman, sebagai bentuk pengamalan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada sosok agung yang telah mengajarkan kalamullahu ta'ala, yang telah menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, dan yang telah mengajarkan Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, baik, untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, kita akan memulai tahsin tilawah kita dari surat yang paling sering kita baca dalam keseharian kita, dalam ibadah kita, dalam salat kita sendiri, yakni surat Al-Fatihah, yang merupakan kunci dari diterimanya salat kita dan menjadi rukun dari sahnya salat tersebut. Baik, kita mulai untuk tahsin tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan setiap makhraj huruf yang kita ucapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama kali kita akan sedikit menjelaskan tentang tata cara pengucapan ta'awudz dan basmalah. Pada bacaan ta'awudz yang kita baca sehari-hari, pada awal dari kita membaca, di sana ada dua bacaan, dua huruf, yang mana huruf ini sering kali kita sulit membedakan dalam pengucapannya. Kita ketahui bahwasanya dua huruf ini adalah dua huruf yang berbeda, namun seringkali dalam pengucapannya, realitanya, terdapat banyak kesalahan dalam cara membaca dan membedakannya. Yang pertama adalah huruf hamzah. Huruf hamzah ini secara makhraj atau secara tempat keluar huruf ini berasal dari bagian tenggorokan yang paling jauh, atau kita katakan aqsal halqi. Bagian hamzah ini terpusat pada salah satu bagian di tenggorokan paling jauh yang bernama mizmar, yang biasa kita sebut dengan pita suara. Dari pita suara ini kita bisa mengucapkan huruf A. Ketika kita mendekatkannya A, kemudian menjauhkannya, maka akan timbul huruf hamzah ini. A, ta, minas sama, a, i, u, ba. Ya, dengan bagaimana cara kita mengetahui huruf hamzah ini terucap adalah dengan cara kita meletakkan sebelum huruf hamzah ini huruf hijaiyah,
dalam kondisi harokat A atau I atau U, kemudian kita memberikan huruf hamzah ini harokat sukun, ya. Kita matikan huruf hamzah ini. Ta, a, i, u, ba. Ya, langsung ketika huruf hamzah ini pita suara tertutup, maka huruf hamzah ini akan terbaca dengan sempurna. Ya. Karena di antara secara sifat huruf hamzah ini memiliki sifat yang namanya sifat al-jahr, ya. Suara yang tertahan. Sama. Nah, jadi ketika kita membacanya ada suara yang tertahan di sini. Nah, bukan sama, bukan seperti itu, tapi ada suara yang tertahan, jahr. Ada juga sifatnya yang namanya syiddah. Syiddah ini berkaitan dengan nafas, ya. Nafasnya juga tertahan pada huruf hamzah ini. Namun ketika kita perhatikan pada huruf ain, ya, huruf ain secara makhraj itu sudah memiliki perbedaan. Huruf ain terletak pada tenggorokan bagian tengah atau kita katakan wasatul halqi. Ya, lidah bagian tengah atau wastul halqi. Tenggorokan bagian tengah. Kemudian dari segi sifat antara hamzah dan ain juga sangat berbeda, berlawanan. Kalau dalam makharijul huruf disebutkan bahwasanya huruf ain memiliki sifat al-bayyinah. Dari segi mengalirnya nafas, huruf ain memiliki suara tempo aliran nafas yang sedikit mengalir, sedang, tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu lunak. Ya, sifat pertengahan dari segi mengalirnya nafas atau udara. Kemudian dari segi mengalirnya suara, ya, huruf ain ini juga memiliki sifat atau sifat suara yang memiliki suara yang mengalir, ya. Seperti contoh ta'malun. Ya, jadi ketika kita mengucapkannya ada penekanan pada makhraj tengah tenggorokan yang disebut dengan epiglotis, ya, katup epiglotis. Di atas pita suara itu ada bagian yang disebut dengan katup epiglotis. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ain, caranya adalah kita dengan mensukunkan, mematikan huruf ain, kemudian menggunakan huruf sebelumnya diberikan huruf hidup. Ta'malun, a, i, u, ba, ya, itu huruf hamzah. Kemudian kalau ain, a, i, u, ba, seakan-akan kita menekan katup itu dengan tenaga kita, ya, dengan power, dengan tenaga kita, sehingga udaranya sedikit tertahan, hanya sedikit aliran nafas yang keluar. Itu untuk huruf hamzah dan ain. Maka kita mengucapkannya a'udzu. Ini huruf hamzah dan ain perbedaannya. Kemudian di sini ada huruf zal, a'udzu dibaca dari ujung lidah, ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Agak sedikit dikeluarkan lidahnya, jangan malu-malu untuk mengeluarkan lidahnya ketika kita mengucapkan tasyin. A'udzu, tidak dengan nafas yang begitu banyak, atau tidak juga dengan dihilangkan a'udzu, harus dikeluarkan zu. Kemudian untuk bacaan selanjutnya adalah billahi. Perhatikan pada harokat kasroh yang terdapat pada huruf ba. Seringkali kita mengucapkannya dengan kata a'udzu billahi. Nah, ini huruf
ba yang memiliki harokat kasroh. Perlu kita perhatikan bahwasanya ada dalam mengucapan tajwid itu yang namanya itmamul harokat, menyempurnakan harokat. Jadi bagaimana kita mengucapkan vokal a dengan sedikit terbuka mulutnya, tidak tapi vokal a sempurna. Kemudian u dengan adanya bibir yang membentuk kubah ataupun melingkar dengan maju ke depan sedikit bibirnya, atau kita menyebutnya monyong seperti itu. Kemudian ada bagian lidah yang sedikit ditarik ke belakang, lidah bagian belakang ya, lidah kita ketika datar kemudian agak sedikit dinaikkan ke atas. Kemudian ada pun huruf kasroh agak sedikit diturunkan, bibir bawah, i billahi bi agak sedikit diturunkan bibir bagian bawah, kemudian lidah bagian tengah agak sedikit naik karena hukum harokat kasroh sedikit mengambil dari makhraj huruf ya yang terdapat pada pertengahan lidah kita. Mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan, khulasah atau ringkasan dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini adalah yang pertama tadi, pengucapan huruf hamzah dan juga huruf ain harus kita berikan perbedaan antara mengalir tidaknya nafas atau suara. Maka ketika huruf hamzah suaranya dan nafasnya tertahan, tidak harus jelas. Kemudian huruf ain adanya nafas yang tertahan sama, cuman adanya suara yang disebut dengan sifat bainiyah, pertengahan, menempel pada katup epiglotis ataupun bagian atas makhraj hamzah atau kita sebut dengan pita suara, agak sedikit menempel. Sedikit ditekan, tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat. Jadi ini tempo yang perlu kita berikan pada setiap huruf, khususnya ketika kondisi huruf mati atau sukun. Dan yang ketiga adalah menyempurnakan harokat pada huruf ba, bismil, a'udzu bi, tidak b. Sekian itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.